Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses produksi di bagian blowing. Fungsi kerja dari mesin blowing adalah sebagai berikut. 1. Mixing atau pencampuran beberapa jenis kapas. 2. Memukul gumpalan kapas agar kapas tersebut terbuka serat-seratnya. Yang ketiga, membersihkan debu-debu dari kotoran kapas. Sebelum dilakukan proses produksi di mesin blowing, ada beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan. 1. Persiapan bahan baku kapas. 2. Penyusunan komposisi bahan baku kapas. Persiapan bahan baku kapas. Divisi PIPC bagian gudang kapas mengirim bahan baku kapas yang diminta oleh produksi support untuk proses produksi di mesin blowing. Pengiriman bahan baku kapas dari gudang ke bagian blowing menggunakan forklift, di mana kapasitas angkut forklift maksimal sebanyak 4 bal. Perlu diketahui bahwa berat satu bal kapas setara dengan 230 kg. Bahan baku kapas yang digunakan 100% diimpor dari negara lain, seperti Afrika, Amerika, Brazil, dan lain-lain. Penyusunan komposisi bahan baku kapas. Operator produksi support bagian gudang kapas menyusun bal kapas yang dikirim oleh divisi PIPC. Kapas-kapas tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh divisi QC. Setelah bahan baku tersusun rapi, kemudian operator membuka bungkus kapas menggunakan pisau. Setelah terbuka, operator membuka tali pengikat menggunakan gunting baja. Selanjutnya, kapas tersebut dirobohkan agar memudahkan operator blowing melakukan mixing. Sambil membuka bungkus kapas, operator buka kapas membersihkan kapas-kapas yang kotor menggunakan sikat baja. Setelah bungkus kapas semua selesai dibuka, operator buka kapas merapikan bekas bungkus kapas dan kawat, serta mengumpulkan kapas yang kotor untuk dikumpulkan di bagian waste. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana proses produksi di mesin blowing. Sebelum kami jelaskan, berikut ini adalah tugas dari operator mesin blowing. 1. Melakukan mixing dan feeding. Mixing adalah pencampuran beberapa jenis kapas. Feeding adalah penyuapan hasil mixing ke mesin. Tugas yang kedua, menjaga kebersihan mesin dan lingkungan kerja. Proses mixing. Sebelum dilakukan mixing, operator terlebih dahulu mengecek deretan komposisi kapas, baik itu jumlah bal kapas maupun warna kapas, serta mengidentifikasi benda-benda asing yang bisa mempengaruhi kualitas benang.
proses mixing. Operator mengambil satu garis untuk setiap bal kapas. Satu atau dua orang mencabut, dan dua orang lagi mengambil kapas dari deretan kapas. Hasil cabikan di lantai dibuat berbentuk kotak. Sambil mencabik, dilakukan juga identifikasi benda-benda asing yang bisa mempengaruhi kualitas benang. Saat posisi mixing sudah separuh, maka satu atau dua orang operator menaburkan apalan di tengah kapas cabikan secara merata. Tinggi hasil cabikan disesuaikan dengan batas yang sudah ditentukan. Proses feeding atau penyuapan. Keempat operator tersebut berbagi tugas. Satu orang untuk mengambil istirahat atau giliran selama 1 jam, yang satu orang lagi melakukan feeding atau penyuapan. Karena sesuai ketentuan, penyuapan harus lewat conveyor atau tidak boleh langsung ke blending. Dan di permukaan conveyor tidak boleh kosong dari hasil mixing. Sedangkan yang dua orang operator lagi tetap selalu menyiapkan mixing kapas. Menjaga kebersihan mesin dan lingkungan kerja. Setelah proses mixing mendekati selesai, secara bersamaan keempat operator membagi tugas sebagai berikut. Pertama, satu atau dua operator menyelesaikan mixing. Kedua, satu operator melakukan feeding. Ketiga, yang satu operator lagi membersihkan mesin dan lingkungan kerja.
Penyortiran serat asing. Penyortiran serat asing di bagian blowing menggunakan dua metode. Metode pertama, penyortiran serat asing melalui mesin Lobtech. Yang kedua, penyortiran serat asing secara manual. Penyortiran serat asing melalui mesin Lobtech. Perlu diketahui, mesin Lobtech itu adalah mesin tambahan yang dipasang menyatu dengan mesin blowing, di mana sistem kerjanya menggunakan dua alat sensor, yaitu sensor optik atau warna dan sensor sonik atau gelombang suara. Sensor-sensor inilah yang akan mendeteksi dan menyortir ada tidaknya serat asing di bahan baku kapas. Hasil sortiran bahan baku kapas yang mengandung serat asing akan terkumpul di kantong mesin Lobtech. Tugas operator mesin blowing adalah memilah atau menyortir antara bahan baku kapas dan serat asing. Serat asing yang masih menyatu bersama kapas dipisahkan dan kemudian disisihkan ke dalam kantung plastik. Bahan baku kapas yang bagus dipisahkan dan kemudian dimasukkan ke dalam karung. Di akhir shift, operator menimbang dan mencatat hasil sortiran, yaitu kapas yang bagus dan serat asing. Kemudian diserahkan kepada supervisornya. Kapas yang masih bagus akan diproses kembali setelah ada instruksi dari atasan. Sedangkan serat asing akan dihitung sesuai dengan jenisnya, lalu ditulis di buku laporan kerja. Penyortiran serat asing secara manual. Apabila bahan baku kapas ternyata banyak mengandung serat asing dan mesin blowing belum dilengkapi dengan mesin Lobtech, maka sebelum bahan baku diproses, terlebih dahulu dilakukan penyortiran serat asing secara manual dengan cara sebagai berikut. Satu, dalam satu deret komposisi kapas, tiap bal kapasnya diambil satu garis secara berurutan. Dua, kapas yang akan dicabik diletakkan di atas meja. Kemudian dicabik kecil-kecil kurang lebih 10 cm sambil diidentifikasi serat-serat asing yang ada di dalam kapas.
3. Setiap operator mencabik satu garis kapas sampai habis. Kemudian, baru diambil satu garis kapas lagi berikutnya. Empat, hasil cabikan kapas dari beberapa operator dikumpulkan menjadi satu dan langsung disuapkan pada mesin blending lewat konveyor. Tiap-tiap operator memasukkan serat asing hasil dari identifikasi ke dalam kantong plastik dan menjelang akhir shift diserahkan kepada supervisornya untuk dicatat di buku serat asing. Demikianlah penjelasan bagaimana terjadinya proses produksi di mesin blowing. Dan untuk penjelasan selanjutnya, kami akan jelaskan bagaimana terjadinya proses produksi di mesin karbin.